Dari awal Cara rasa kita maksudnya. develop produk ini, kita tuh sama-sama mempertimbangkan dan mengetahui bahwa masalah utama dari produk vegan protein adalah rasa. Jadi kita tuh R&D berulang-ulang, gimana caranya supaya rasanya itu benar-benar enak gitu. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 3 dan kali ini gua host sendirian ya dan gua kedatangan narasumber. Silahkan perkenalan. Ya sudah kenal ya semua dengan saya, kalau nggak kenal Ya, ini dengan silakan. sponsor kita ya. Ya. Join Aja Bro supported by FitLife. Jadi kita harus ada titipan sponsor gitu. Nah, Sudah kenal ya dengan saya, buat yang belum kenal silakan di unsubscribe aja. Thor, kita FitLife baru launching. Ya. Nih, Easy ya. Easy. Apa ini Thor? Coba lu jelasin. Ini sebenarnya adalah produk yang sudah kita janjikan di episode sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan protein orang yang kantongnya pada jebol. Yes. Ya, jadi- karena harga whey naik drastis ya. Betul, harga whey protein ini memang boleh dibilang nggak cuman saya ya sebagai produsen yang merasa harganya itu luar biasa naiknya. Dan banyak sekali saya lihat customer ini jadi bingung. Iya. Mau memenuhi kebutuhan protein yang biasanya instannya pakai whey protein, nanti instannya mau pakai apa nih? Karena harganya udah nggak masuk kantong lagi. Betul. Nah akhirnya kita bikin solusinya, yaitu produk ini. Oke. Fizi. Nih, sebelum kita jump in ke Fizi ya. Oke. Seperti yang kalian tahu ya, mungkin kan udah kita terakhir podcast itu yang kita info harga naik kalau nggak salah bulan Maret akhir ya. Bener nggak sih? Maret ya, Maret. Sempet benar. kan. Nah itu kan benar memang terjadi. Kalian juga teman-teman mungkin bisa lihat ya di market gitu kan. Bahwa harga naik, salah satunya kita. Naik gokil. Naik dah. Ya kan? Naik, betul. Dan itu aja ya sebenarnya kita belum naik dengan penyesuaian marketplace yang juga naik ya. Ya, betul. Jadi itu kita baru kenaikan dari bahan baku. Dan dolar per ini take 20 Mei nih. Hari ini dolar udah 17.700, itu kita juga belum naik ya. Tapi oke lah. Intinya adalah sekarang situasi memang tidak kondusif. Ya, khusus. Dan kita bisa bilang bahwa seperti yang gua pribadi sampaikan waktu itu, kalau memang lu bisa solid food, go for solid food, ya kan. Ini bisa dibilang sekarang whey itu menjadi barang tersier, khususnya true ISO. 5 lbs sekitar 2 juta. Ya kan. Nah, akhirnya Victor formulasikan Fizi, Betul. ya kan, Fizi. Nah, ini kita True ISO kita nggak bahas karena kan True ISO murni isolate, betul Iya, kan? Dan memang secara harga jauh. Kita coba compare. Adik kakak Thor. Bedanya apa ini kedua? Sebelum masuk ke sini, teman-teman kemarin banyak banget kan yang DM gua tuh bilang katanya, itu nggak salah harga whey protein naiknya segitu, kata dia. Real itu. Katanya harganya nggak salah. Buktinya orang lain belum naik. Udah sekarang. Sekarang buktinya naik. Gini ya, ini saya kalau buat bercandaan coba pikir pakai logika. Coba pikir pakai logika nih. Budget biaya marketplace naik. Dolar sekarang sudah berapa? 17.7. Nah, kok bisa nggak naik gitu loh? Itu udah dua hal yang pasti yang kalian bisa lihat nih. Kalau misalnya umpamanya nih ya, kita ngomong bahan baku ini, saya bohong lah, bullshit lah, FitLife bohong, saya Norman bohong, Iya. pembohong misalnya. Iya. Nah, jadi dua hal itu kan nggak bisa dibohongi nih, udah jelas, terpampang jelas nih. Nah, kalau sampai nggak naik kan nggak masuk akal gitu loh. Makanya kan sekarang terbukti kita selalu naik yang pertama, lalu diiringi dengan para pengikut. Iya. Karena mungkin kalau gua bisa berasumsi ya pasti mungkin modal mereka lebih gede sehingga mereka dulu punya stok lebih Betul. banyak. Mungkin, Tapi kan banyak ini lah. iya banyak faktor, banyak tapi faktor. eventually bener kan harganya semua naik dan Betul. kita sudah prepare. Balik lagi ya, kita launching ini kesannya pas, tapi balik lagi ini pengajuan itu nggak gampang semua ya. Ini tuh kita udah ajuin berarti sekitar 6 bulan lalu ya. Betul. Sebenarnya kita tuh beruntung ya bro ya. Kita Pas tuh nggak ada timingnya. maksud untuk menyelesaikan masalah hal ini loh. Waktu kita Betul. launching produk ini ya. Jadi produk Fizi ini kalau kalian perhatikan desainnya segala macam itu bentuknya dibikin secara general. Karena memang asal mulanya kita launching produk ini itu
ingin menargetkan kepada pangsa general seperti Lifestyle lah, ya, healthy ya lifestyle kan? lah seperti ya orang-orang yang mungkin hanya jogging olahraganya, jadi bukan fitness ya, tapi juga misalnya main basket, main bola dan sebagainya, terus perempuan dan gak ada embel-embel yang berotot, kekar. Ya. Jadi supaya orang tuh kalau mau minum whey protein tidak memberikan kesan atau meminum protein tinggi tidak memberikan kesan kalau produk ini itu untuk orang fitness, untuk Betul. binaraga Betul. gitu loh. Karena kan ya kita teman-teman bisa lihat ya kan PDP-nya segala macam kan selama ini produk-produk protein tinggi itu kan binaraga, Berotot, ya. otot besar, kekar-kekar gitu ya. Betul. Jadi masih ada beberapa teman-teman atau mungkin orang tua teman-teman yang berpikir kalau itu kan produknya bikin kamu berotot. Ya, Nah, perempuan-perempuan apalagi kan kalau yang awam selalu berpikirnya, minum ini nanti badannya jadi kayak yang digambar. Apalagi gitu. kan nama ini kan BEAST kan. Jadi awalnya tadinya kita bikin kan untuk bikin less intimidating lah awalnya. Dan juga memberikan satu segmen baru entry level yang mana harganya tuh lebih murah tapi tidak kompromis kualitas ya. Betul. Oke. Secara harga juga ini jauh kan. Sekarang BEAST jauh, harganya berapa ya? Gue lupa. Bis itu yang 2 LB hampir Ya nanti cantumin dah ya, hampir harganya 600 di atas ya, ya kan. 500 sekian lah, hampir 600. Yang ini sedangkan harganya kita akan launching di 255. 255.000. 255.000 dan mungkin lebih murah nanti di teman-teman reseller ya. Ya, yang gitu betul. kan. Nah, jadi kenapa Thor? Ini gue lihat kan proteinnya 27. Ini berapa Thor? Ini 25. Nah, kenapa? Ini 25. Nih bentar nih ya kan. Ya. Ini 25 gram 600.000. Ya. Ini 600 masa sih? Ya hampir 600, 500 berapa coba dibuka? Berapa? 500 berapa? Nah, kenapa Thor harga BEAST nih 2 LBS? Protein 25 gram. 575. Ya. Ini 27 gram. Harga 255. Lu nggak scam lu anjing. Oke, kita jelaskan satu persatu, kita bedah satu-satu teman-teman ya. Jadi biar kalian paham apa perbedaan dari dua produk ini. Kenapa yang satu bisa harganya jomplang banget. Oke, yang pertama untuk BEAST. Semua produk komposisinya di dalam komposisi BEAST itu semuanya mayoritas adalah whey protein concentrate. Jadi sumber proteinnya itu hanya berdasar dari satu sumber protein yaitu whey protein concentrate. Yang mana sekarang harga whey protein concentrate itu sedang all time high. Lagi paling tinggi. Seumur hidup WPC paling tinggi sekarang. Ya. Jadi ini memang lagi tinggi sekali. Alhasil ya harganya jadi tinggi. Betul. Dan WPC itu basis dari generalnya itu punya rasio 80%. Dan di sini itu setelah kita mixing dengan beberapa bahan-bahan lain itu mayoritas seingat saya ya itu rasionya jadi 61% seingat saya. Oke. Nah, takaran sajinya juga di sini 41 gram per takaran saji. Sedangkan untuk PZ, nah sumber proteinnya ini itu tidak hanya dari whey protein concentrate. Ada nggak WPC-nya? Ada, tapi bukan mayoritas. Jadi mayoritasnya sebenarnya adalah dari produk-produk protein nabati seperti soy protein isolate, pea protein, dan juga di sini ada kombinasi dari natrium kaseinat atau sodium kaseinat yang mana itu bisa dibilang adalah produk kasein. Nah, teman-teman pasti kan berpikir gini ya, aduh produk vegan nih atau produk protein nabati nih, biasanya protein nabati itu asam aminonya nggak lengkap. Asam aminonya kurang, seperti BCAA-nya kecil dan sebagainya. Nah, karena masalah-masalah itu, kita memutuskan untuk mengkombinasi semuanya agar saling melengkapi. Jadi kalau misalnya protein nabati itu BCAA-nya rendah, kita masukin protein-protein dari hewani seperti sodium kaseinat yang basisnya dalam milk base, juga ditambah dengan WPC, whey protein concentrate. Alhasil BCAA yang didapatkan dari produk PZ itu bisa menyentuh angka 4 gram. Gitu. Jadi nggak kecil tapi cukup memenuhi kebutuhan untuk protein harian. Dan asam aminonya juga jadi lebih lengkap. Nah, terus ditambah problem kedua nih untuk produk yang mayoritas menggunakan protein nabati itu seringkali masalahnya adalah rasa.
Selalu orang bilang, waduh Iya. rasanya nih nggak enak Kayak pasti. berpasir ya. Rasanya berserat gitu ya, Iya. ada pasir yang ganjel di leher. Nah, itu biasanya untuk produk yang paling sering ngeganjel di leher itu produk yang mengandung pea protein Kayak tinggi. seperti Depro ya. Ya, seperti produk Daypro kita. Nah, jadi kalau misalnya mengandung pea protein tinggi, memang dia tuh mengganjal di leher, jadi seperti ada serat yang terganjal di leher. Nah, karena produk PZ ini mayoritasnya adalah soy protein isolate, tetap ada rasa seperti itu. Cuman sangat minim. Di balancing dengan Di yang lain. balancing, betul. Kita juga mixing ditambah dengan mixing produk-produk protein hewani lain. Whey, sodium. Nah, glycemic. alhasil hal itu bisa diminimalisasi. Teman-teman juga jangan salah. Soy protein isolate itu banyak grade-nya, teman-teman. Grade-nya itu kita bisa bilang gini, proteinnya sama nggak rasionya? Rasionya sama. Soy protein isolate itu rata-rata 90%. Tapi dia punya grading. Gradingnya tuh apa? Nih, salah satunya. Soy protein isolate itu ada dua. Ada dua jenis produk. Yang satu sebagai campuran produk-produk pangan olahan seperti sosis, daging-daging olahan untuk nge-boosting protein. Oke. Nah, biasanya produk yang seperti itu punya tekstur yang lebih kental Oke. dan rasanya jauh lebih kurang enak. Oke. Nggak pas lah untuk Nggak cocok konsumsi. buat minuman lah. Betul, Ya. karena memang dasarnya produk itu dibuat untuk nge-boosting protein dari produk-produk pangan olahan seperti daging dan sebagainya. Nah, ada satu produk lagi, soy protein isolate yang memang dikhususkan untuk protein drink. Nah, kita pakai produk yang seperti itu. Bedanya apa? Satu, taste-nya lebih enak. Jadi rasa serat yang di leher itu jauh lebih minim. Tidak kental seperti produk-produk yang campuran tadi yang saya bilang. Produk isolate yang lain ya, soy protein isolate yang lain. Nah, tapi salah satu kurang baiknya adalah harganya tinggi. Jadi produk soy protein isolate yang kita gunakan ini adalah produk yang memang benar-benar Premium. untuk minuman, protein drink. Alhasil mau nggak mau ya ada yang dikorbankan. Harganya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan soy protein yang kita bisa gunakan untuk daging olahan dan Cuman udah lebih tinggi aja tapi berarti harganya tetap 2. Oh tetap, harganya tetap ekonomis. Harganya tetap ekonomis. Dan ya saya tuh tahu teman-teman di sana ya, apalagi orang yang uangnya ngepas, itu seringkali sekarang sudah mulai meninggalkan yang namanya protein, man. Iya, betul. Mereka itu betul. lebih bilang, sudahlah protein saya dari real food aja, uang saya dibelikan kreatin. Betul. Nah dari situlah muncullah ide berinovasi, kenapa nggak bikin produk yang memang marketnya itu menengah ke bawah. Mereka mau minum protein tapi sudah dapat kreatin. Nah itulah di PZ. Dalam satu sajian sudah punya kreatin 3 gram. Nah takaran sajinya PZ sendiri itu kurang lebih 45 gram teman-teman. Dan sudah dapat 27 gram protein dan kreatin 3 gram. Berarti perbedaan utamanya adalah itu ya. Berarti secara bahan baku dan juga secara rasa. Betul. Oke, pertanyaan gua Thor dan mungkin teman-teman juga. Oke, buat teman-teman yang mau dapat produk PZ secara gratis, saya mau bagi-bagi kepada 10 orang pertama yang berhasil screenshot saya sambil pegang produk PZ. Dan tag Instagram go_fitlife juga Victor Anggriawan. Langsung saya kirimkan produk PZ. Nanti admin langsung DM kalian, minta alamat, dikirim, nyampe ke rumah, langsung minum, seduh. Masa sih harga sejauh itu hanya karena source bahan baku? Memangnya nabati itu inferior ya dibandingkan oleh hewani? Betul. Jadi nabati itu memang dari dulu harganya itu jauh inferior dibandingkan dengan protein hewani atau turunan susu. Kenapa? Ya seperti tadi jawabannya, asam amino itu nggak lengkap sebenarnya. Hanya itu? Betul. Dan rasa ya berarti Asam dua amino itu? nggak lengkap, nggak lengkap man, tapi lebih fungsi-fungsi asam amino yang lebih diprioritaskan untuk olahragawan atau untuk otot seperti BCAA dan sebagainya itu kecil. Katanya kalau minum soy bisa gino. Enggak, itu gimmick ya. Coba kalian baca lagi. Jadi soy protein itu Lu valid sebenarnya gak lu? benar. Soy protein itu tidak bisa meningkatkan estrogen yang membuat Anda sampai gino. Gitu loh. Ini tuh Tapi beda. bisa naikin estrogen? Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat minim Ya. sebenarnya, sangat-sangat minim. Kan kalian bisa lihat ya, mungkin teman-teman kan sering lihat mungkin lihat orang-orang tua kan suka minum susu kacang gitu ya. Sari kacang kedelai, bukan susu kacang, Ya, sari kacang kedelai. Kan nggak ada kan yang tiba-tiba
wih papa saya Gino gara-gara minum sari kacang kedelai setiap hari. Kan nggak ada yang seperti itu gitu kan. Jadi memang bukti evidence-nya itu terlalu kecil kalau kita bicara tentang Kecuali mungkin Gino. konsumsinya nggak tahu deh ya. Ya, 10 liter sehari. ya berapa banyak sih yang kalian bisa minum untuk produk-produk seperti ini? Apa ya satu bungkus ini 900 gram bisa kalian habiskan dalam satu hari kan? Saya rasa Tapi nggak make sense sih. Tapi nggak make sense sih. Maksudnya jujur agak takut juga ya Kak. Berarti bisa kanibal dong sama bis anjir. ya sebenarnya sih gini. Kanibal mungkin, tapi kembali lagi ya kan untuk teman-teman yang mencari asam amino lebih lengkap, BCAA yang jauh lebih tinggi ya Dan bis rasa tetap yang solusi. dan Contoh rasa yang lebih familiar ya. Contoh aja ya paling gampang nih. Bis sendiri nih ya paling gampang. Ini dengan posisi yang proteinnya hanya 25 gram aja, ini tuh BCAA-nya itu 5 gram lebih, hampir 6. Bayangkan ini yang proteinnya itu sudah 27, 24 plus 3, BCAA-nya itu hanya 4 gram. Ya, ya. Gitu loh. Jadi memang secara asam amino profile itu Tetap protein beda. nabati itu ya sebeda itu gitu loh dengan protein yang turunan Hewani, susu. ya. Padahal 4 gram aja ini sudah blend loh. Kebayang nggak kalau kalian itu benar-benar dapatnya murni full protein nabati. Iya sih. Pasti asam amino BCA-nya itu kecil banget. Lebih rendah. Ya mungkin 3, sekian atau mungkin Berarti hanya kalau 2, bukan sekian. BCAA mostly isinya adalah amino Ya, asam amino lain. non esensial Non esensial Dan ataupun esensial. esensial lain yang memang di luar fungsinya BCAA ya. ya tidak terlalu bermanfaat untuk otot lah. Oke, seperti itu. oke, paham. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Ini sudah dijelaskan kan bahwa sekarang FitLife ada nih launching produk baru. Ya, pas lah timingnya ya kita memberikan alternatif ya dengan kondisi ekonomi seperti ini kan. Jujur sulit ya kan, dolar. Nggak usah ngomong itulah. Daya kebutuhan hidup aja kan sekarang naiknya jauh ya kan. Tapi gimana nih solusinya? Nah mungkin ini bisa menjadi alternatif ya kan. Tapi balik lagi, apakah ini lantas protein 27 lebih bagus dari bis? Depends. Kalau ada budget lebih banyak ya tetap lebih bagus bis atau mungkin langsung through ISO ya kan. Tapi buat teman-teman yang tetap butuh kebutuhan protein yang nggak bisa terpenuhi dari makanan ya kan, dengan budget yang mungkin relatif lebih kecil, bisa mempertimbangkan alternatif ke PZ. Betul. Yang mana nggak bikin Gino berarti kan? Enggak. Ini harganya sangat ekonomis, sangat affordable, sangat menurut saya sangat Bisa apa ya, diminum juga ya? Oh sangat. Karena gini, dari awal Secara rasa kita maksudnya. develop produk ini, kita tuh sama-sama mempertimbangkan dan mengetahui bahwa masalah utama dari produk vegan protein adalah rasa. Yes. Jadi kita tuh R&D berulang-ulang gimana rasanya, gimana caranya supaya rasanya itu benar-benar enak ketika dikonsumsi. Betul. Dan orang tuh nggak bosen, nggak enek, nggak mual, nggak kembung ketika setelah konsumsi berhari-hari terus-menerus. Dan jadi salah satu alasan kenapa ini ada rasa peanut yaitu adalah untuk menyamakan profil dari rasa Soy, serat itu, iya. dari rasa soy sendiri, dari Pea, rasa pea protein sendiri, Betul. dan sebagainya. Ini juga kalian nggak usah khawatir ya, karena mayoritas ini adalah vegan. Walaupun ini produk blend, ada WPC-nya, ada natrium kaseinatnya, justru malah laktosanya itu sangat kecil. Karena mayoritas proteinnya itu bersumber iya. dari vegan. Alternatif buat yang alergi laktos, sensitif terhadap laktos Betul. juga ya. Laktosanya ada nggak? Ada, karena di sini kan masih ada menggunakan susu skim untuk boosting rasa. Terus masih ada natrium kaseinat walaupun hanya di bawah 1% laktosanya. WPC juga yang biasanya di bawah 10% laktosanya. Tapi setelah di blend, menyatu semua secara rasio, itu laktosanya malah di sini tuh di bawah 1. Di bawah 1 itu dia pembulatan ke atas mungkin sekitar 0,6 Something. sekian. Jadi bayangkan dengan takaran saji yang 45 gram punya laktosa hanya 0,6 sekian, itu tuh kecil banget gitu loh. Buat teman-teman yang alergi laktosa pasti ya sensitif ya. Saya nggak bilang alergi benar-benar sulit murni lah. ya. Sensitif ya. Sensitif Ini bukan laktosa alergi. ini pasti hampir sangat minim. Efek sampingnya itu akan terlihat di tubuh. Boleh dicoba lah, kan lebih murah juga ya. Oh ya, ini hanya 255 dapat 900 gram, berarti Iya. kalau dibagi dengan 45 gram untuk dapat 27,
itu bisa 20 konsumsi, Iya, 20 hari. 20 hari. Ya, tapi kalau misalnya ini pun itu pun kan kadang-kadang teman-teman masih suka menyesuaikan, man. Ah, gua nggak butuh 27, gua cuma butuh 20. Lebih dikit. Ya, akhirnya pakainya cuma 30 gram. Ya, ya. Oh ya, satu lagi saya mau ngasih info buat teman-teman ya. Ini banyak banget. Gue tuh dapat pertanyaan ini sering banget ya. Gue nggak ngerti kenapa kalian ini selalu mempertanyakan hal ini. Jadi pertanyaan ini adalah seputar kalau misalnya saya pakai 45 gram, airnya berapa? Nah, ini tuh pertanyaan yang buat saya lucu gitu loh. Kenapa? Gini ya teman-teman. Air itu tidak mempengaruhi spesifikasi produk. Air itu hanya mempengaruhi selera Anda. Kalau Anda ingin lebih kental, airnya boleh dikurangi. Rekomendasinya kan 300 ml. Kalau mau lebih kental ya dikurangin aja jadi 200, jadi 150. Nggak ada masalah. Selama Anda suka kental. Atau di dry Kalau scoop. mau lebih encer, ya kalau di dry scoop saya nggak merekomendasi karena sekalinya ngomong atau keselak kebul itu. Gue udah pernah nyoba soalnya 30 gram satu mulut tuh penuh. Nah, kalau kalian senang yang lebih encer, ya airnya tambahkan 400, 500, 600, terserah. Itu tidak akan mempengaruhi, kalau airnya 600 nanti proteinnya jadi kecil. Nggak begitu teman-teman. Karena itu kan terikat dengan airnya. Ya, yang penting airnya ketika 600 kalian habiskan. Kecuali kalian seduh dengan 600, minumnya cuma 300 ya dapatnya setengah. Betul. Gitu loh. Ini itu logika dasar, tapi pertanyaan itu sering banget ditanya sama admin kita. Terus admin nyampein ke kita. Ini pertanyaan yang sangat dasar. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Air tidak mempengaruhi spesifikasi atau nutrisi gizi dari sebuah produk. Oke. Ada lagi? Sejauh ini cukup ya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Ini kita launching produk baru ya kan. Tujuan dari topik hari ini ya. Kita launching PZ udah ada ya kan. Kita bilangnya ini protein blend, kita nggak klaim ini sebagai whey. Karena basically ini bukan whey. Ini adalah campuran beberapa sumber protein. That's why harganya murah. Bukan karena, wah ini scam. Nggak. Kita nggak gitu. Jadi jadi ini adalah protein blend baru ya kan. Proteinnya, amino profilnya, Victor udah breakdown, takaran sajinya juga. Secara rasa, gue personal ya, gue tetap prefer Beast. Cuman balik lagi, bisa diminum nggak? Sangat bisa lah. Kalau gue misalkan nilai Beast atau True Iso Whey lah ya. Whey itu kita ngomongnya 10. Gue mungkin bisa bilang secara rasa ini 8 atau 8,5 lah ya gitu loh. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang on budget, highly recommended ya kan. Tapi buat teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan Beast atau dengan True Iso dan memang masih punya kapasitas dengan harga yang naiknya tinggi itu, nggak apa-apa, stay aja gitu loh. Ya kan? Mungkin dari gue itu, ada yang mau lo tambahin? Pokoknya kalau teman-teman yang udah biasa minum sari kacang kedelai, ya ini mah udah pasti jauh lebih enak daripada itu. 100%. Gitu guys, silahkan cobain, check out di reseller-reseller atau di official store Fit Life. Thank you semuanya, bye-bye.